Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 9. Saya di sini sebagai moderator kelompok 9, Angela Nino. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas materi tentang pengambilan keputusan dengan lawan berhadapan. Yang pertama, prinsip-prinsip keputusan menghadapi lawan. Di sini terdapat 3 prinsip keputusan, yaitu yang pertama, win-win solution, yang kedua, win-loss solution, dan yang ketiga, loss-loss solution. Baik, pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya teori permainan. Teori permainan adalah penyederhanaan kondisi nyata untuk menggambarkan kondisi kompleks ketika dua pihak saling berhadapan dalam sebuah diagram sederhana yang mudah dipahami. Teori permainan pertama kali diperkenalkan oleh S. Zermelo pada tahun 1913. Hasil pekerjaannya dilanjutkan oleh John von Neumann pada tahun 1944 dalam buku Theory of Games and Behavior. Mendasarkan pada fondasi teori permainan ini, teori tersebut kini merupakan teori yang secara matematis menentukan strategi terbaik dalam kondisi tertentu untuk mencapai optimasi nilai hasil. Berikutnya, zero-sum game. Teori permainan dalam konflik ini menggunakan prinsip solusi win-loss. Dalam teori ini, dua pihak yang terlibat permasalahan merupakan pihak yang saling berhadapan untuk memperoleh keputusan terbaik walaupun dengan kerugian pihak yang lain. Dalam praktik zero-sum game terjadi dalam permainan adu strategi, misalnya memperebutkan pangsa pasar. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya Monica Mariani Pantor akan melanjutkan zero-sum game dalam praktik. Pola perang laut Bismarck dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan persoalan strategi pemasaran dari Indomie versus mie sedap. Strategi dilakukan dengan menyusun pay of value berupa loss dari pangsa pasar pada setiap strategi seperti yang ditunjukkan pada figur 4.3. Pada kondisi awal, Indomie kehilangan pangsa pasar sebesar 15%, yaitu 90% sampai dengan 75%. Artinya mie sedap memperoleh 15% pangsa pasar mie instan di Indonesia. Indonesia memiliki kemungkinan mengubah strategi dengan menambah varian produknya. Misalnya dengan mengeluarkan merek yang mirip yaitu mie sedap untuk menciptakan kekacauan pasar. Di sisi lain, mie sedap dapat mengubah strateginya dengan meningkatkan anggaran pemasaran dalam rangka menciptakan loyalitas pasar. Non-zero-sum game. Dalam praktiknya, dalam zero-sum game, keuntungan yang diterima oleh salah satu pemain adalah sebesar kerugian yang diderita pemain lainnya atau lawan, di mana total pay of value-nya sama dengan 0. Sebaliknya, dalam zero-sum game, keuntungan yang diterima salah satu pemain tidak sama persis besarnya dengan kerugian yang diderita lawan. Perkenalkan, nama saya Yerni Nehmianta Patap. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ada 4 tipe non-zero-sum game. Yang pertama, dilema si penakut atau chicken run. Dalam praktik permainan ini terjadi dalam sesi negosiasi antara manajer pembelian dan vendor perjalanan. Manajer pembelian berusaha menawarkan serendah harga yang dapat dibelinya, sedangkan pihak vendor berusaha untuk memperoleh harga setinggi mungkin. Dalam konflik seperti ini, dialog situation dapat terjadi, yaitu kondisi di mana kedua belah pihak bertahan dalam posisi masing-masing dengan resiko transaksi gagal dan kedua pihak mengalami kerugian. Jika perbedaan pertama yang dilakukan atau pendekatan chicken run, maka yang pertama, dua pihak yang berharap memaksakan kehendak dengan saling menggertak. Yang kedua, keduanya tidak memiliki informasi yang pulang pihak lawan. Yang ketiga, salah satu pihak hanya bisa memperoleh keuntungan di atas kerugian pihak lain.
Yang berikut, dilema orang bercinta atau game of the sex. Ketika dua pihak berhadapan, tidak selalu situasi berbentuk konflik. Dua kepentingan tanpa ujung dengan hasil win-loss. Pada beberapa situasi bukan tidak mungkin. Yang dihadapi adalah dialog yang menjembatani konflik dengan hasil win-win. Bayangkan sebuah situasi rekan dalam konteks hubungan dua orang kekasih yang memiliki keinginan berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya membawakan topik dilema orang bercinta dalam praktik. Manajer pembelian menginginkan agar kontrak yang baru tetap menggunakan harga sama atau harga fix, sedangkan vendor menghendaki agar pada kontrak diberlakukan harga baru atau harga naik. Apabila keduanya bertahan dalam situasi ini, keputusan yang mereka peroleh adalah di block situation. Akibat kontrak yang tidak disepakati bersama, kedua pihak tidak memperoleh apapun. Yang berikut, dilema tahanan. Jenis permainan lain yang merupakan tipologi salah satu tugas keseharian manajer adalah permainan dilema ditahan, dikenal juga sebagai permainan adu domba. Dalam permainan ini, manajer menghadapi banyak pihak yang tidak saling mengetahui informasi masing-masing, misalkan dalam sebuah proses tender atau penawaran yang diikuti oleh banyak peserta yang masing-masing tidak memiliki informasi lawannya, baik dari sisi penawaran, syarat penjualan, maupun kualitas dan diskon yang ditawarkan. Situasi ini adalah sebuah contoh nyata situasi dilema ditahan. Sekian dan terima kasih.